Mereka dikirim untuk menghabisi komplotan kartel. Namun, pasukan elit ini malah berubah menjadi monster yang lebih kejam dari para penjahatnya. Film The Mercenary dimulai dengan memperlihatkan sekelompok tentara bayaran yang sedang menjalankan misi rahasia di Iran. Di sini, Max, yang merupakan seorang penembak jitu, bertugas mengawasi timnya dari kejauhan. Sementara anggota lain bergerak masuk dan menyergap markas teroris dengan sangat brutal. Beberapa teroris sempat melarikan diri untuk meminta bantuan. Namun Max langsung mengejar dan menghabisi mereka satu persatu. Misi itu terasa begitu mudah bagi tim mereka. Bahkan setelah semuanya selesai, mereka masih sempat berfoto bersama seolah baru menyelesaikan latihan biasa. Tak lama kemudian, mereka kembali menerima tugas baru. Kali ini, mereka dikirim untuk menghabisi kelompok kartel narkoba yang bersembunyi di tengah hutan. Awalnya operasi berjalan lancar. Namun semuanya berubah ketika Max menemukan seorang wanita tak bersenjata di dalam markas kartel tersebut. Max menemukan seorang wanita tak bersenjata. Max berniat membebaskannya. Namun tiba-tiba sebuah granat meledak dan membuat situasi menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, salah satu rekan Max mulai bertindak di luar batas. Melihat wanita itu hendak dilecehkan, Max langsung menghentikan rekannya sendiri. Namun karena melawan timnya, Max malah dikhianati dan dihabisi oleh rekannya sendiri. You're gonna fucking love this. Wanita itu akhirnya memilih mengakhiri hidupnya daripada dilecehkan. Berbanding terbalik dengan dunia nyata. Sementara itu, rekan-rekan Max mengira dirinya sudah mati dan langsung meninggalkan dirinya begitu saja. Beruntung, luka di leher Max tidak cukup dalam untuk membunuh dia. Dengan tubuh penuh luka, Max berjalan sendirian hingga menemukan sebuah gereja tua di dekat desa terpencil. Di sana, seorang pendeta bernama Petrus menyelamatkan dan merawat dia. Karena merasa berhutang nyawa, Max mulai membantu membersihkan gereja dan tinggal bersama warga desa tersebut. Namun, Max segera menyadari kalau desa itu hidup dalam ketakutan. Warga dipaksa membuat narkoba oleh kelompok kartel dan siapapun yang melawan akan langsung dibunuh. Max pun heran. Karena kelompok kartel di desa itu seharusnya sudah habis dibantai oleh timnya sendiri. Suatu malam, beberapa anggota kartel datang ke gereja untuk membawa seorang wanita desa. Meski diperlakukan kasar, Max masih berusaha menahan emosinya agar tidak membahayakan warga lain. Namun Max tak tahan dengan tingkah mereka daan. Now, you take her, I'll take care of him. New man. Melihat kemampuan bertarung Max, pendeta Petrus akhirnya meminta Max melatih warga desa untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan disinilah semuanya terungkap.
Ternyata pimpinan kartel baru di desa itu adalah mantan rekan Max sendiri. Mereka mengambil alih wilayah tersebut setelah membantai kartel sebelumnya. Saat melihat foto Max, mereka langsung sadar bahwa Max ternyata masih hidup. Tanpa membuang waktu, mantan tim Max langsung datang menemui Max. Mereka meminta Max pergi meninggalkan desa dan tidak ikut campur urusan mereka lagi. Max setuju selama warga desa tidak diganggu. Namun semua itu hanyalah jebakan. Saat Max kembali ke gereja untuk pergi meninggalkan desa, kelompok itu tiba-tiba menyerang dan menghancurkan gereja itu. Mereka bahkan menyandara warga sipil agar Max tidak melawan. You betrayed me twice. Handle. Yeah? Let's fucking string this. I'm sorry, Max. I really am, mate. At the end of the day. Beruntung, Pendeta Petrus berhasil menyelamatkan Max sebelum semuanya terlambat. Sejak saat itu, Max akhirnya sadar bahwa mantan timnya sudah benar-benar berubah menjadi monster. Max pun mulai melatih dirinya kembali dan bersiap untuk membalas semuanya. Ketika kondisi Max mulai membaik, dia kembali melatih tubuhnya. Setiap hari, Max terus berlari demi mengembalikan kemampuan tempurnya. Namun saat kembali, dia justru menemukan Pendeta Petrus sudah tewas dibunuh kartel. Max langsung terpukul, dan sejak saat itu, balas dendam pun dimulai. The best way you know how. Sementara itu, mantan rekannya menyebarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membawa Max hidup atau mati. Hingga akhirnya, Max memutuskan untuk menyerahkan dirinya secara sukarela ke markas kartel. I like to surrender. Namun sesampai di sana, mereka baru sadar satu hal. Orang yang mereka hianati dulu, kini datang untuk membantai mereka semua. Yeah. Well. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk menonton cerita film seru lainnya.